Ini orang yang membuat barrier ya, membuat barikade untuk dirinya, memproteksi dirinya supaya nanti tidak terlalu sakit gitu. Jadi kayak udah bersiap-siap aja. Ya apapun nanti yang terjadi, let's see. Tapi aku akan berusaha untuk tidak terlalu terpuruk dalam situasi ini, begitu ya. Leo memperlakukan queennya ini dengan gentle, lembut. Queennya ini juga memperlakukan si Leo dengan gentle, dengan lembut. But ada masalah yang bikin pusing ya. Kalian yang tahu itu masalahnya apa. Okay? Jadi kamu mengharapkan ya Tuhan, buatlah ini segera berubah, buatlah ini segera berubah. Walaupun menyakitkan, walaupun menyenangkan, apapun hasilnya, aku mau ini segera berubah ya. Hai Leo, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Welcome December, yes. Selamat datang di bulan Desember guys ya. Happy holidays untuk yang merayakan ya. Sama seperti aku juga sudah buat boneka Santa Claus di sini ya. Kakek tua yang selalu muncul di setiap bulan Desember ya. Dengan baju merah. Anggap saja dia The Hermit ya guys ya, karena sama-sama punya janggut putih, oke. Bedanya The Hermit itu keluar dari dalam gua di atas gunung gitu, dengan membawa lentera dengan cahaya di bagian hati ya, di bagian jantung. Cuman kalau kakek ini keluarnya sekali setahun dari dalam lemariku ya. Dan dia masih tetap membawa ini nih, buntelan hijau ini, isinya hadiah ya. Isinya cahaya juga, oke. Oke, ini adalah general reading untuk para Leo ya. Di luar sana bisa tentang apa saja, bisa tentang love, bisa tentang karir, bisa tentang kesehatan, keluarga dan lain-lain. Mohon diingat ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Leo di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang aku ceritakan sebentar lagi. Energi juga sifatnya reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian atau the cross watcher ya. Cross watcher itu cuman istilah kerennya aja, aslinya kepoers namanya ya. Masih suka kepo aja, katanya move on, tapi kepo lagi, lihat sana, lihat sini. Gak apa-apa ya. Welcome, kepoers juga sangat-sangat welcome di readingan ini, oke? Selain itu kita akan coba ambil 10 kartu guys dengan sistem Celtic Cross untuk melihat informasi lebih jelas dan lebih detail ya. Untuk 15 hari pertama di bulan Desember 2021, ya aku hampir lupa bilang ya. Ini adalah readingan untuk bulan Desember ya, di 2 minggu pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 15, oke? Oke. Kita akan lihat apakah sudah ada Leo yang masuk. Oke, Leo. Funny Leo. Leo si singa lucu. Ih, dia rapi. Knight of Wands, Knight of Swords ya. Terburu-buru, berkesan agresi. Menghampiri sesuatu. Apa yang harus kamu hampiri? Oh, wanita. Ada the Six of Pentacles guys ya. Saling memberi. Oke. 3 kali lagi dan kartu ini akan siap untuk digunakan Leo ya. Leo Sun, Moon, Rising, and Venus. Aku merasa dia sudah datang guys. Semoga bukan dia yang keluar. Tidak kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Yes. Go away. 1, 2, 3. Oke, ada the Knight of Pentacles ya. Ada orang yang menyusun strategi sebelum mengambil keputusan ya. What kind of decision I don't know. Tapi yang jelas keputusan ini penting saudara-saudara ya. Beberapa Leo di luar sana, singa-singa yang lucu itu akan segera membuat keputusan ya. Keputusan apa itu? I don't know. Tapi yang jelas kalau segala sesuatu dipersiapkan dengan baik, dengan matang gitu ya, mudah-mudahan keputusannya bagus ya Leo ya. Keputusan yang bagus akan membawa kita ke hal-hal yang baik dalam hidup kita, oke? Oke. Let's see what's going on Leo. Apa yang terjadi dalam hidupmu? How do I know? Hai Leo. Oke. Oh, The Empress. Kamu suka sama The Empress Leo? Entah kenapa aku dalam membaca readingan fire sign kali ini ya, Aries, Leo, Sagittarius, aku ngerasa aku kayak lagi connected sama masculine
yang energi maskulin ya. Jadi aku tarik energi-energi maskulin. Kayak ini The Empress keluar. Seharusnya dalam pikiran ini adalah tipe wanita yang lagi dewasa nggak? Tapi aku ngerasa ada seseorang yang tertarik dengan seseorang wanita yang dewasa ya. Berarti yang datang ini aku punya feeling dia adalah membawa energi maskulin ya. Bisa jadi wanita, bisa jadi perempuan, tapi dia bawa energi maskulin, oke? Kita akan lihat kartu versi lengkapnya dulu ya guys. Nanti aku jelasin satu-satu. Oke. Oke. Damn. Kayak pindah bentar ya kayak. Oke. Bottom of the deck ada the Queen of Cups ya. I love you. Setiap kali Energy King dan Queen of Cup datang, I love you ya, karena dia berdiri sendiri. Kecuali tadi ada kartu pendampingnya ya. Ini ada orang yang memiliki satu perasaan kepada seseorang yang lainnya gitu, tapi ya dia tidak melakukan pergerakan apapun. Kenapa? Karena dia queen ya, dan dia duduk di singgasananya. But look at the cups, itu adalah perasaannya ya. Beautiful, oke? Tapi ya beginilah dilema seorang queen. Kalian pikir jadi queen itu enak? Enggak loh. Ya semua apa-apa terbatas ya, dibatasi. Tingkah lakunya, cara berbicara, cara berjalan harus dibatasi. Begitu queen ya. Makanya sebenarnya kita lebih enak kalau bisa ekspresif, tapi ya apalah daya, dia adalah queen ya. Yang jelas dia punya perasaan, oke. There is love ya, yang ingin dikatakan tapi mungkin tidak terkatakan ya, tapi hanya disimpan, hanya dipegang di dalam hati. Itu yang aku rasakan sih ya. Dan ada aura-aura mellow di sini tiba-tiba mengalir dalam diriku. Emang Leo bisa mellow? Oh bisa ya, Leo suka mellow ya. Oke, the center of the reading ada the Empress dan kemudian di cross dengan the Ten of Wands ya. Jadi ada wanita dewasa yang bikin pusing. Iya, itu yang aku tangkap ya. Aku kan tarot reader pakai intuisi. Macam-macam pengertian satu kartu dalam tarot ya. Tapi ya masing-masing tarot reader punya caranya sendiri untuk menginterpretasikannya, oke? Jadi aku rasa ada seorang Empress yang membuat pusing seseorang, oke? Atau ada seorang Empress yang lagi pusing, bisa jadi ya. Nanti satu persatu akan terbuka begitu kita mengklarifikasi, oke? Itu di center of the reading. Kemudian di fokus ada the Dreamer. Let's do it again, let's starting new. Mari kita mulai sesuatu yang baru gitu ya. Terus gimana? Nanti kalau begini-begini bodo amat. Kebanyakan mikir loh gitu. Ayo gitu ya. Kalian lihat di kartu ini akan ada selalu malaikat. Aduh jariku. Itu kan tata. Mana sih caranya difokusin? Oke. Itu kan ada malaikat baju hijau. Ini si naifnya nih, si dudungnya yang mau memulai sesuatu yang baru, dan dia itu selalu dijaga oleh malaikat penjaganya ya. The Fool itu kartu angkanya 0 ya di tarot. Dia itu bisa ditaruh di atas paling atas Major Arcana atau di paling bawah. Tapi yang jelas dia Major Arcana, oke? Artinya apapun yang terjadi pada seseorang yang kembali ke energi The Fool, naif itu dia selalu diproteksi ya, dilindungi dari atas, oke? Itu kayak komputer baru di restart ya. Jadi masih fresh. Oke, di target ada transformation. Gila. Lu nargetin The Tower. Ya ini kartu The Tower ya guys ya. Jadi ada orang yang mentargetkan The Tower. Jadi ada orang yang ingin sesuatu segera berubah ya. Nggak mau begini lagi, ayo dong terjadi dong perubahan. Karena aku merasa nggak bisa membuat perubahan terkait situasi ini. Jadi kamu mengharapkan ya Tuhan, buatlah ini segera berubah, buatlah ini segera berubah. Walaupun menyakitkan, walaupun menyenangkan, apapun hasilnya, aku mau ini segera berubah ya. Itu dia kartu The Tower ya. Di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Nine of Cups, oke? Ini wishes come true. Ada seseorang yang mengharapkan sesuatu dan terwujud, jeng, bagus ya. Kemudian di possible future outcome, near future, waktu yang akan datang tidak lama lagi, ada King of Wands ya. The clear mind, pikiran yang jelas, pikiran yang jernih, bisa orang yang melakukan apa saja tapi terlihat menarik di mata orang lain. Nanti kita klarifikasi nih cerita tentang apa. Nggak usah nanti, sekarang aja ya, langsung kita klarifikasi. Ngapain kita buang-buang waktu ya kan? Waktu itu sangat berharga.
Okay, let me clarify the Empress crossed by the Ten of Wands. Ada sosok wanita dewasa yang bikin pusing. Okay, I call upon the Archangel Michael, I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Let me clarify the Empress, please. Crossed by the Ten of Wands. Okay. Apa ini ceritanya? Oke. Ada kartu disconnected di sini ya. Dalam keadaan berpikir ya, ada seseorang yang merasa pusing karena terlibat atau terkait dengan energi Empress ya. Dia pusing dan memutuskan untuk tidak memikirkannya dulu. Ada kartu disconnected di sini, di Four of Cups. Dia nggak mau mikirin ini dulu. Oke. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Ya, tapi akan ada jangka waktunya karena ada kartu The World di sini. Orang boleh berpikir-pikir tapi tidak boleh terlalu lama ya. Apalagi itu yang terkait dengan divine intervention ya. Jangan terlalu lama ya. Terlalu banyak konflik di antara kalian ya. Leo, yang aku rasa kamu dealing dengan sosok wanita dewasa, the Empress di sini, yang aku rasa mungkin dia sudah pernah menikah, punya anak atau punya tanggung jawab besar terkait dengan keluarganya ya. Jadi bukan hanya anaknya, bukan, tapi mungkin orang tua ya. Dia harus membiayai adik-adiknya kuliah, sekolah, kemudian dia harus membiayai orang tuanya karena memang orang tuanya tidak punya penghasilan lagi. Itu yang kamu dealing ya. Kamu sedang berurusan dengan dia dan itu membuat kepalamu pusing. Oke. Berkali-kali konflik datang, tapi aku lihat setiap kali ada masalah akan ada orang yang berusaha untuk memperbaikinya ya, make it right ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya setelah ada kartu klarifikasi, tapi yang jelas situasi yang mumet ini akan segera berakhir. Oke, karena ada kartu The World di situ ya. Jadi nggak usah takut ya. Ten of Wands juga rasa sakit di kepala tadi ya, kartu nenek yang sakit kepala tadi itu adalah kartu ending ya. Bebannya makin berat tapi akan sebentar lagi akan ending begitu ya. Dan memang itu dikonfirmasi dengan kartu The World. Oke. Tapi memang kalau kita dealing dengan ya typical Empress, typical Emperor, ya banyak perintilannya. Oke. Ya bayangin aja, mereka itu punya tanggung jawab besar, Empress dan Emperor. Jadi kalau kamu berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan mereka sendiri, tapi berurusan dengan keluarganya, keluarga besarnya, berurusan dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya gitu ya. Let me clarify the Fool please, the Dreamer. Too much of something is bad enough. Page of Wands ya. Nggak apa-apa. Oke. The Fool diklarifikasi dengan kartu The Seven of Wands, kemudian ada The Page of Cups, kemudian ada The King of Cups, tapi di belakangnya nempel The Two of Swords ya. Jadi aku ambil aja ya guys ya. Ini ada orang yang ingin menyatakan cintanya tapi pusing-pusing ya. Bisa upgrade juga, meningkatkan level hubungan dari yang tingkat 2 menjadi tingkat 3. Kurang lebih begitu. Artinya serius ya. Dan ini juga aku rasa terkait dengan overall energi. King dan Queen of Cups berada dalam satu meja. Ini koneksi yang bukan abal-abal. Oke. Ini koneksi spesial ya. Ini couple ya. Jadi kalau tadi ini King of Swords dan Queen of Swords nggak seistimewa itu. Khusus untuk Cups ya, energinya Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Setiap readingan akan menjadi istimewa ketika King dan Queen of Cups muncul dalam satu meja, dalam satu sesi. Oke. Tapi yang jelas si King of Cups ini yang aku rasa adalah kamu ya Leo. Kayak aduh gimana ya gitu, kayak di persimpangan jalan. Aku nggak tahu terkait dengan apa ya. Tapi aku rasa ada salah satu dari kalian atau kalian berdua yang mulai meragukan. Oke, mulai meragukan koneksi ini. Apakah akan bisa dibawa terus? Ya, ke level yang lebih serius lagi atau there's no chance, tidak ada kemungkinan. Dan aku lihat ada seseorang yang jadi guarded di sini. Ini orang yang membuat barrier ya, membuat barikade untuk dirinya, memproteksi dirinya supaya nanti tidak terlalu sakit gitu. Jadi kayak udah bersiap-siap aja. Ya apapun nanti yang terjadi, let's see. Tapi aku akan berusaha untuk
tidak terlalu terpuruk dalam situasi ini, begitu ya. Oke, nice. Aku lihat ada cinta di antara keduanya. Softly. Gimana yang bilangnya? Gentle. Ya, gentle. Si Leo memperlakukan queennya ini dengan gentle, lembut. Queennya ini juga memperlakukan si Leo dengan gentle, dengan lembut. But ada masalah yang bikin pusing ya. Kalian yang tahu itu masalahnya apa. Okay. Tapi aku punya feeling kuat itu terkait dengan keluarga-keluargaan ya, keluarga besar mungkin atau keluarga kecil ya, yang keluarga inti. Yang jelas ada keraguan-raguan. Oke, let's clarify the transformation, the tower ya. Ada orang yang menginginkan ada perubahan, justice, kemudian ada the ten of wands lagi-lagi, dan kemudian ada the emperor. Oh my god, knight of pentacles, emperor dan Empress kembali muncul di dalam satu readingan. Guys, aku merasa Goosebump itu merinding ya. Aku merasakan something is special in this connection ya. The King dan the Queen of Cups, Emperor dan the Empress dalam satu readingan. Oke. Mudah-mudahan aku tidak salah berbicara ya, saudara-saudara, karena ini koneksi spesial, oke. Jadi The Tower itu diklarifikasi dengan The Justice, kartunya Libra, kemudian The Emperor, kartunya Aries, dan ada The Ten of Wands ya. Ini kartunya kamu Leo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi kuat sekali fire sign di sini, energi api ya, yang berapi-api. Yang jelas ada seseorang yang berharap semoga segera terjadi perubahan. Kalaupun itu menyakitkan, biarlah menyakitkan. Kalaupun itu membawa happiness, biarlah happiness. Gitu, yang jelas jangan stuck lagi ya dalam situasi seperti ini. Itu yang aku rasa. But there is love ya, nggak bisa diragukan lagi. Kedua-duanya saling mencintai, oke? Jadi center of the reading ini ada masalah ya guys, ada konflik di situ. Yang tahu itu kalian ya, Leo dan Crosswatcher. Sebelum-sebelumnya semuanya baik-baik aja. Oke. Lihat nih di recent past ada wish fulfillment, the Nine of Cups. Ini juga kartu happiness. Let me clarify. The Nine of Cups in recent past, please. Thank you, Archangel Michael, the Holy Spirit. Thank you. Oke. The Nine of Cups itu diklarifikasi dengan kartu The Three of Wands ya, gratitude, kemudian ada kartu The Nine of Swords. Menarik sekali, ada orang yang bersyukur tapi ada juga orang yang merasa terpenjara. Dan kemudian ada kartu The Ten of Cups ya, there was an happiness di masa lalu terkonfirmasi. Jadi ini kan semua saling berkaitan ya. Kalau Celtic itu kan ini fokus, ini target, ini masa lalu, ini masa depan yang sebentar lagi akan terjadi, dan inilah inti dari permasalahannya. Tapi yang jelas di masa lalu ada kebahagiaan, dan di masa depan aku lihat juga ada kebahagiaan. Oke. Tapi ada sesuatu yang membuat seseorang itu kayak merasa tidak bebas untuk berekspresi ya, melakukan sesuatu. Itu dia yang aku dapat tiba-tiba di dalam pikiran. Oke. Apakah kalian masih bersama? Ya, masih bersama saat ini. Karena ada King dan Queen of Cups, dan kemudian ada Emperor dan Empress, masih bersama saat ini. Tapi ada seseorang atau kalian berdua ya, kalian berdua sama-sama tidak bisa melakukan sesuatu yang harus kalian lakukan, dan itu menimbulkan konflik. Oke, kalian kayak terpenjara, kayak dibatasin, kayak di bariket ya, dipagarin gitu. Ada koridornya, harus jalan dari situ, jangan coba-coba keluar dari situ, kayak gitu. Sementara happiness itu menurut kalian tidak seperti itu, Ten of Cups tidak seperti itu, dan dulunya itu ada. Baru-baru inilah ada yang pembatasan, aku nggak tahu itu apa ya. Take how it resonates, oke? Yang jelas itu membuat kepala kalian sakit, atau minimal salah satu dari kalian sakit kepalanya ya, puyeng. Somehow aku ngerasa ini terkait dengan si Empress ya, si energi feminim ya.
ada sesuatu yang terjadi pada energi feminim ini sehingga membuat si energi maskulinnya itu merasa terpenjara. Oke. Kita akan lihat the King of Wands di near future yang tidak akan lama lagi terjadi. Oke, the Temperance, Six of Wands, the Chariot. Oke, yes. Di bottom of the deck untuk kartu near future ini ada the Moon ya, dan dia reverse keluarnya. Oke. Jadi aku rasa ada seseorang yang menganggap seseorang memiliki rahasia, yang menyimpan sesuatu, tidak mengungkapkan sesuatu yang benar, menyembunyikan sesuatu. Oke, tidak terbuka ya. Ada satu orang yang merasa orang lain melakukan itu kepada dia, ya itu yang aku bilang sumber dari permasalahan semua ini ya. Seperti ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak tersebutkan, tidak terkomunikasikan ya. Kartu the King of Wands itu diklarifikasi dengan the Temperance, kemudian ada the Six of Wands, dan ada the Chariot ya. Dan di bawah tadi bottomnya ada the Moon yang reverse. Yang membuat bahaya kartu the World ada di sini. Ya, ini ending of a cycle. Sesuatu akan segera berakhir atau sudah berakhir. Aku ngelihat ada seseorang yang pergi di sini, perginya dengan kemenangan malah ya. Tapi tidak putus. Ya bisa jadi energetically pergi. Ya meninggalkan sesuatu, udah nggak mau mikirin lagi, nggak mau ribet gitu ya. Ada energi orang yang lari dari masalah. Ya itu dia intinya. Tapi ya jelas aja itu nggak sehat. Yang aku tahu ya, setiap kali kita lari dari satu masalah, masalah itu tidak akan terselesaikan. No. It's never. Masalah itu harus dihadapi. Kita bisa cuti dulu dari masalah ya, kayak aku bilang tadi kartu Four of Swords ya, itu kartu cuti dari masalah. Artinya kita membuat diri kita tidak memikirkan masalah itu dalam periode waktu tertentu. That's fine ya, namanya kita juga mau butuh menenangkan hati, menenangkan pikiran. Tapi kita harus segera kembali. Yang namanya masalah kalau tidak dikulik, tidak dicari tahu penyebabnya apa ya, itu kayak ada duri dalam daging, di tangan atau di mana gitu, menyakitkan. Oke, dan itu yang aku rasa ya, ada yang pergi. Aku rasa itu kamu Leo yang pergi ya. But there is no third party di sini guys, tidak ada pihak ketiga, tidak. Ini murni urusan kalian berdua ya, King dan Queen of Cups atau Emperor dan Empress. Dan ini special connection, banyak sekali major arcana di sini, dan ada Emperor dan Empress, King dan Queen of Cups. Oke, kalau ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk mendengar kelanjutannya, kita akan segera masuk ke sesi coaching yang bisa ditonton dengan eksklusif dengan cara kalian mengklik link yang ada di kotak deskripsi di bawah video ini ya. Nanti kita akan membahas 4 kartu ini, ada kartu advice, external help, kemudian hope and fear, dan possible future outcome di masa depan 2 atau 3 tahun dari sekarang ya. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian Leo. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah. Dan aku rasa kamu mengerti dan memahami ya. Kadang-kadang kita memang harus pergi dulu ya, untuk membuat sesuatu situasi bisa lebih clear ya. Ada seseorang yang akan sangat-sangat stres ya. Oke. Tadi kamu yang stres sama dia, sekarang dia yang stres terkait dengan kamu karena kamu pergi. Even kalian adalah Emperor dan Empress atau King dan Queen of Cups, tapi dari segi kedewasaan dia masih jauh di bawah kamu ya. Jadi ada seseorang yang mencoba menahan diri ya untuk tidak bersikap lembek ya. Jadi yang aku rasa sih kamu ya Leo, selama ini ketika ada situasi yang terjadi seperti ini, kamu selalu yang akhirnya ya udah deh gitu, yang mengalah ya.